Jangan disangka ini kebun orang Jawa, kebun orang Melayu. Ini bukan bahasa Jawa bawa ada, bahasa Melayu langsung bawa ada. Andi dan saya adalah pengemis online. Menjadi pengemis online itu mempunyai tantangannya sendiri ya, yaitu kita ngelakuin hal-hal bodoh seperti mandi lumpur, joget-joget gak jelas, dan juga makan pasir. Simpel aja sih jawabannya, karena kita itu malas kerja. Bang, kenapa zaman sekarang banyak banget yang ngemis online lewat live TikTok? Menarik nih. Mari. Joget gemis aja bangga. Ya bangga lah. Daripada Anda rebaan mana enak. Yang penting apa Don? Joget lah. Beras habis, Live solusinya kerja joget. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video tentunya buat para netizen ataupun sebagian oknum daripada netizen Indonesia yang bilang orang Malaysia itu malas akan koyak bila menonton video ini, geng. Kayak gitu, geng ya. Kenapa Ikinya bilang begitu, geng ya? Karena marak sekali di Indonesia ya. Sebagian, tapi tidak semua rakyat Indonesia, geng ya. Sebagian saja itu banyak yang melakukan ngemis online, geng. Waduh, ini lebih parah daripada pemalas, geng. Ini adalah di level paling malas. Kalau sudah ngemis minta-minta di online kayak gitu, live di TikTok, geng, sampai mandi lumpur, sampai joget-joget, beras habis, solusinya Lipe. Dan sekarang dia ditangkap, geng, oleh kepolisian Indonesia. Kenapa? Karena juga dia di perbincangannya itu, isu-isunya itu, geng, dia mempromosikan judi online. Waduh, bahaya banget ya, geng ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Kita simak dulu video pertama, nanti kita akan putar berapa video untuk kalian semua. Untuk kalian simak dan untuk kalian nilai sendiri, geng. Jom kita simak. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Dengar kata orang. Nih, jangan disangka ini kebun orang Jawa, kebun orang Melayu. Ini bukan bahasa Jawa bawa ada, bahasa Melayu langsung bawa ada. Nampak kan? Dengar kan? Semua. Bika-bika yang pernah nengok video kawan. Ini kawan malah hari ini muncul lagi ke kebun orang ya. Kita panen kebun orang punya, Pak. Jadi kalau kawan minta aja sini. Beri orang kalau untuk lauk, untuk apa nih. Jadi kalau nak nengok kegiatan ibu-ibu, orang-orang pekerja untuk panen sayur kat sini ni, inilah deh. Ada orang tu panen ya. Dia tinggal cabut-cabut je. Ya kan, Bu? Ya. Jadi biar kawan tunjuk lagi sampai di sini, sampai ujung ni lah kawan tengok. Tuh. Jadi selain sayur, mayo yang kangkung ataupun bayam kat sini. Tuh, kebun pisang pun banyak ini ya. Tuh. Kalau petang hari tu, berapa luas tu kebun tu. Jadi kalau proyek PSN Rempang Eco City ni dia molek, kami pasti terima. Tapi kalau proyek Rempang Eco City ni tak molek, harus menggusur kami, harus mengusir kami dari kampung kami. Macam mana kami nak kerja lagi kawan-kawan? Inilah kerja kami orang kami kampung kami ni. Mengharapkan pokok buah, sayur mayu. Kalaulah kena gusur kami, nak makan apa kami kat sana? Apa negara nak beri kami jaminan hidup 1 bulan 4 juta minimal sampai kami mati? Takkan ada. Inilah lebih kurang dah video dah. Tuh. Tengok sayur bayam ini dah. Ni bayam bulat nama dia. Bayam bulat. Okeylah, sekian, terima kasih. Nah, geng, dengar sendiri ya, geng. Yang bilang netizen Konoha ini yang bilang Melayu malas dan lain sebagainya. Lihat sendiri, tengok sendiri. Orang malah juga bertani kayak gitu, geng ya.
Dan perlu kalian ketahui juga, orang Malaysia pun sama, geng ya. Kalian kalau datang ke daerah Pahang, Kelantan, terus mana lagi ya, Kelantan, Terengganu dan lain sebagainya, itu banyak orang-orang tempatan yang memanen ataupun memetik pohon ataupun buah sawit sendiri, geng, kayak gitu ya, geng ya. Nah, ikinya akan merekam sebuah video lagi ya, geng ya, yang ikinya utur katakan ataupun iki sampaikan tadi di awal video ya. Ini sudah fenomenal sekali di Indonesia, banyaknya pengemis online di Indonesia, geng. Kayak gitu ya, geng. Beras habis tinggal live saja. Beras habis tinggal minta saja. Tinggal ngemis saja. Waduh, ini diperkatakan bukan tinggal live aja ya, geng. Bukan kreativitas, tapi dia seperti meminta-minta gitu. Iya, kalau orang nyanyi dan lain sebagainya mengkreativitas itu bolehlah gitu ya. Tapi ini hanya joget kayak gitu aja. Beras habis, Live solusinya. Jom kita simak. Satu kampung nih, guys. Jadi ini ada lini pekerjaan baru nih ya kan, mengandalkan saweran online. Jadi dia live, habis itu joget-joget, nanti disawer sama orang. Ini sampai satu kampung katanya melakukan hal ini gitu. Ya, ini kan problem sosial kita. Karena masyarakat terpaksa melakukan itu karena apa? Job itu susah didapat, lowongan kerja itu susah. Masa sih bukannya banyak kerja? Di mana-mana lowongan pekerjaan itu susah. Ya, itu tugasnya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja untuk mereka, orang-orang itu. Supaya tidak melakukan begitu, yang menurut ayah sih itu pekerjaan yang tidak wajar lah. Nggak wajar ya? Tapi ya kalau orang mau mengatakan bahwa habis gimana, saya mau cari makan, ini ada kesempatan, ya. Dan nggak merugikan siapa-siapa. Ya memang nggak apa-apa, tapi kan menurut ayah manusia ini kan ada martabatnya ya. Martabat seseorang itu dihargai dari apa? Dari mana dia dapat uang untuk kebutuhan hidup. Kalau pekerjaan yang seperti itu kan pekerjaan yang aneh menurut ayah. Beberapa orang berpendapat ini seperti kayak ngemis online gitu. Beberapa orang ya berpendapat menyedihkan karena memang rupanya masyarakat kita ini keadaan kesejahteraannya sekarang ini lagi buruk. Sekarang pertanyaan begini, kalau misalnya ternyata lebih banyak uang yang didapat kalau kerja begini dibanding kerja jadi karyawan fresh graduate misalnya, gimana? Itu tetap kan tidak sesuai dengan martabat manusia. Jadi kita juga sebagai bangsa yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, ya kita harus menyadarkan masyarakat. Ayo guys, ayo give pause cepat. Nanti kalau give pause saya akan lompat, oke? Makanya ayo give pause. Perkenalkan, nama saya Andi dan saya adalah pengemis online. Menjadi pengemis online itu mempunyai tantangannya sendiri ya. Yaitu kita ngelakuin hal-hal bodoh seperti mandi lumpur, joget-joget nggak jelas, dan juga makan pasir. Jadi kalau dibilang kita goblok ya enggak. Karena ada lagi yang lebih goblok, yaitu orang yang nge-give. Ya karena ada yang give donat kita joget lagi. Jogetan kita yang itu bukan sembarangan joget. Jadi itu namanya joget zombie yang terinspirasi dari series The Walking Dead. Beras habis, Live solusinya. Wadidaw. Alasan kita ngelakuin ini tuh ya simpel aja sih jawabannya. Karena kita itu malas kerja. Makanya slogan kita itu beras habis, Live solusinya. Jadi bacanya bukan live ya, tapi Live. Atau bisa dibilang ngemis solusinya. Bang, kenapa zaman sekarang banyak banget yang ngemis online lewat live TikTok? Menarik nih. Kemarin saya lihat ada ibu-ibu diguyur kepalanya pas live TikTok. Jadi kalau ada yang nyumbang gift ke orangnya, si ibu diguyur pakai air. Semakin banyak yang ngirim gift, semakin banyak guyurannya. Jadi si orang ini nyari duit dengan cara nyiksa ibunya sendiri. Ini setan aja kalau ketemu dia mungkin sungkem. Lain dia juga ada orang-orang yang ngemis kayak dia belum kerja atau bilang kalau dia lapar. Semuanya pada ngemis online. Kenapa banyak banget? Karena ada aja yang nonton, ada aja yang ngasih gift. Padahal kalau kamu nonton atau ngasih gift, berarti kamu ngedukung orang itu buat ngelakuin hal yang salah. Nyiksa ibu-ibu atau ngemis ke orang lain menurut saya adalah hal yang salah. Apalagi kalau orangnya masih bisa berusaha. Gimana caranya biar nggak ada lagi yang kayak gini? Jangan ditonton. Kalau nggak ada yang nonton, nggak ada yang ngasih gift, pasti mereka akan berhenti sendiri. Karena apa yang mereka lakuin jadi sia-sia. Kalau menurut kamu gimana? Apa pendapat kamu tentang orang yang ngemis lewat live kayak gini? Lalu terkait dengan fenomena mengemis online, ini sedikit saya akan angkat saja. Jadi kan memang ini awalnya lewat TikTok di Suriah nih Pak Pimpinan ya. Jadi pengemis pengungsi di sana kemudian diorganisir untuk bisa bikin video live TikTok untuk mengemis, minta uang, dapat gift. Nah sayangnya ini juga masuk ke Indonesia saat ini gitu ya. Jadi yang kita lihat belakangan ini orang disiram lumpur dan lain-lain, dapat gift dan lain-lain. Sebetulnya kita udah tegur juga Kominfo agar segera melakukan hal yang diperlukan, take down lewat platform dan lain-lain. Tapi
tapi Kominfo kan nunggu regulasi. Setelah keluar surat edaran dari Kemensos baru deh. Nah, saya harap TVRI dan RRI tidak menggaungkan hal-hal dihumanisasi, merendahkan martabat manusia seperti ini. Bahkan kalau mungkin melakukan sesuatu yang lain ya untuk mempromosikan hal-hal sebaiknya. Karena masyarakat ini kadang-kadang kita prihatin juga ya, sedih gitu ya ngelihatnya kalau seperti ini. Dan bahayanya juga ini jadi menormalkan kekerasan. Ini sesuatu yang sebetulnya hal yang bersifat kekerasan, tapi kok akhirnya jadi dianggap sesuatu yang normal, lucu, diberikan hadiah lagi, gitu kan? Ini nggak benar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini punya peran penting untuk bagaimana mengembalikan martabat bangsa ini ya, sebagai bangsa yang beradab. Lu tahu nggak kalau Setbor ditangkap polisi? Waduh. Menurut dari artikel yang gue baca, dia ditangkap karena diduga dia mempromosikan kakek Zeus di live-nya. Yang ditangkap ini nggak cuma dia doang, beberapa karyawannya juga ikutan ditangkap dan sedang diperiksa oleh Polres Sukabumi. Setelah dia ditangkap, kampung tempat mereka biasa joget ini mendadak jadi sepi. Karena rata-rata karyawannya si Setbor ini tinggal satu kampung sama si Setbor. Tapi ada juga sih beberapa karyawannya dari kampung lain. Menurut warga setempat, biasanya setiap hari ada aja yang joget dan itu selama 24 jam secara bergantian. Dari penghasilan joget 24 jam itu, dia bisa merenovasi rumah 2 lantainya dia dan prosesnya masih berjalan sampai sekarang. Sebelum ditangkap sebenarnya dia udah klarifikasi nih kalau dia nggak ada hubungannya sama kakek Zeus, tapi kesaksiannya ini sedang diselidikin sama polisi. Kalau menurut gue sih dia kan secara langsung nih nyebut atau ngucapin si kakek Zeusnya, ya berarti itu namanya mempromosikan ya. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kira-kira si Setbor ini ada hubungannya nggak sama kakek Zeus? Menurut kalian yang live TikTok, itu masuk kategori pengemis nggak sih? Pengemis virtual, cuma lebih keren aja. Tahu nggak kalau live yang kayak harus give apa, terus siram, lumpur, ngapain lah gitu. Menurut kalian itu ngemis nggak sih? Tapi yang gue bener-bener nggak suka, dan lumayan miris, ada sampai anak yang paksa neneknya untuk guyur air biar bisa live di TikTok. Kalau merekanya nggak apa-apa ya udah. Tapi apakah ini bikin message yang salah ke Gen Z? Oh, cari duit tinggal ngemis online aja. Padahal TikTok bisa banget dipakai untuk bisnis, jualan, untuk usaha. Gue nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Menurut kalian gimana? Ini ngemis dan tindakan buruk atau enggak? Apa ini entertainment jadi nggak buruk? Joget gemis aja bangga. Ya bangga lah. Daripada Anda rebaan mana enak. Yang penting apa Don? Joget lah. Mana Beras habis. Live solusinya. Kerja joget. Wadidaw. Oh my god, wow. Well, join live sekarang juga. Yang jadi pertanyaan Iki, yang sering ataupun yang selalu ngatain negara lain, ya ngatain bangsa Melayu dan ngatain paling banyak tuh orang Malaysia ya kayak gitu ya, ya. Dan paling banyak nih orang Malaysia adalah pemalas kayak gitu ya. Orang Malaysia nih pemalas dicap yang seperti itu ya, geng ya. Namun orang ya kalau pemalas memanglah ada di setiap negara itu memanglah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin sebagian kalau 100 mungkin 10% adalah kayak itu, gak mungkin tidak ada, namanya juga sudah malas dari lahir kayak gitu ya geng ya. Namun kalau seperti ini udah malas malah nge-live terus beras habis, solusinya apa? Solusinya ngemis online kayak gitu ya. Sudah dikatakan tadi itu malas. Nah, dan jadi buat para netizen ataupun yang pernah viral itu hari, yang pernah mengecohkan ataupun membumingkan netizen Malaysia dan netizen Indonesia yang bilang orang Malaysia itu malas kayak gitu. Nah, lihat sendiri warga kita ataupun orang-orang kita kayak gitu ya, geng, seperti apa. Dan bahkan bukan IG-nya aja yang menjelekkan warga kita ataupun orang-orang Indonesia, bukan, tapi ini adalah fakta kayak gitu. Ini adalah fakta bahwasannya martabat kemanusiaan kita di mana kayak gitu ya. Ditonton dari banyak orang kayak gitu ya. Meminta-minta, mengemis, aduh banyak sekali sekarang yang mandi lumpur, loncat ini, ibunya diginiin, anak joget, banyak sekali terjadi hal seperti itu. Ya, mungkin bagi mereka lebih gampang mendapatkan uang daripada itu, daripada kerja. Ya, namanya juga malas. Nah, bukan Ikinya yang bilang, tapi konten kreator yang pertamanya itu yang bilang ya guys ya. Jadi yang buat yang Iki yang pertanyakan, kalian sudah koyak belum yang mengatai orang Malaysia malas dan lain sebagainya. Nah, sepatutnya ini apa tindakannya? Ya bukan Ikinya menyalahkan mereka juga, karena apa namanya ya?
Karena di sana itu, di Indonesia itu memang minim, sangat susah sekali mencari peluang pekerjaan ataupun lowongan pekerjaan. Makanya sampai gak ada kerja ya left aja. Mungkin siapa tahu yang ada yang nyawer, malah banyak, malah ada yang nyawer kayak gitu ya, tambah jadilah mereka, tambah banyaklah yang ngemis online. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini suka kalian didengarkan. Kalau tidak suka silakan skip saja, ikinya tidak memaksa. So ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.